they could say to me was, carving our initials in the tree. I'm not gonna try to change what you do next, Iris. Once it kicks in, you have about 20 minutes. Can you do one thing? Look how far you've come. Certainly hope so. I have children. Oh, thank God. Take a breath. Have you seen her? She's 5'6". I would like Cerita berawal dari suasana kawasan tebing di sebuah taman nasional yang sampai saat ini masih terbayang oleh seorang wanita bernama Iris. Karena dari puncak tebing super curam itulah, anaknya yang masih bocil terjatuh sampai meninggoy. Kejadian yang belum lama itu benar-benar membuat Iris kena mentol. Bahkan ia merasa bahwa hidupnya sudah gak berarti lagi. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. Tanpa sepengetahuan suaminya, Iris mendatangi Taman Nasional sambil membawa mainan kesayangan anaknya. Ia pun bela-belain melewati sungai naik turun gawir hanya untuk ke puncak tebing tempat di mana anaknya terjatuh. Kepedihan Iris semakin terasa apalagi saat teringat momen terakhir saat ia dan keluarganya berlibur di tempat ini. Lalu setelah menyimpan mainan sang buah hati, Iris nekat akan bundir dengan melompat ke jurang yang telah merenggut nyawa anaknya. Mau bundir teh? Berkat kedatangan seorang pengunjung, rencana bundir Iris akhirnya terhambat. Terlihat pria bernama Richard ini pun tahu apa yang harus ia lakukan untuk menggagalkan rencana pindah alam Iris. I'm not talking about it. Richard sudah bisa menebak akan keputusasaan Iris akibat kematian anaknya. Namun ia terbilang jago memainkan perasaan Iris dengan gaya friendly sambil menceritakan kisah cintanya yang berujung petaka. Dimana ketika Richard masih pacaran, ia kehilangan kekasihnya yang bernama Chloe akibat kecelakaan bersamanya. Bahkan sampai sekarang Richard katanya belum bisa move on dan selalu teringat kepada Chloe. Cerpen dari si babang Richard akhirnya membuat Iris penasaran. Karena bagaimana bisa pria ini terlihat happy padahal masa lalu mereka hampir sama. Don't bother saying anything. All they could say to me was, "It was nice to meet you." Cara yang dilakukan Richard akhirnya berhasil menggagalkan rencana Iris, hingga mereka pun sama-sama berjalan pulang sembari ngobrol banyak lagi tentang masa lalu masing-masing. Not such a car guy anymore. Sesaat sebelum mereka berpisah, Iris berterima kasih karena berkat kedatangan Richard, suami Iris gagal menjadi seorang duda. Akibat mobil Richard yang terlalu mepet, Iris pun kesulitan untuk masuk ke mobilnya. Tak lama kemudian Richard pun datang sambil membawa payung, padahal jelas-jelas ini teh gak hujan. Okay, I can go around. Iris kini sadar bahwa ia telah tertipu oleh sosok Richard yang entah maunya apa. Lalu dalam keadaan yang terikat, Iris berusaha memanggil bantuan menggunakan smartwatch canggihnya. Tapi sayang, Richard yang mengetahui gerak-gerik Iris berkata bahwa daerah ini susah sinyal.
Mateo. Iris berusaha mengalihkan perhatian Richard selagi ia mencoba memotong ripet di tangannya. Kemudian Richard berkata bahwa Iris bukanlah korban yang pertama kali ia culik. Jadi ia sudah bisa menebak bahwa Iris pun sedang mencari cara untuk meloloskan diri. I know what you're doing. Richard meminta Iris untuk jangan coba-coba kabur karena ia akan membawanya ke sebuah kabin yang berada di tengah hutan. Iris makin heran dong apa yang akan dilakukan pria asing ini kepadanya. Kecelakaan yang tak terhindarkan membuat mobil Richard rusak parah. Sementara Iris yang masih puyeng bergegas untuk menyelamatkan diri. It couldn't have been more perfect. Richard marah karena Iris harusnya berterima kasih karena ia sudah menyelamatkannya dari percobaan bundir. Lalu ia meminta agar Iris selalu nurut kepadanya dan jangan kembali lagi ke suaminya. Iris jelas gak sudi dong, tapi tiba-tiba Richard mengatakan bahwa sewaktu Iris pingsan, ia telah menyuntikkan bius yang akan bereaksi dalam waktu 20 menit lagi, di mana bius tersebut akan melumpuhkan tubuh Iris yang tentunya akan memberikan sensasi yang hikmat saat mereka beraduk songkol nanti. Your voice. Iris mengecek tubuhnya takut ia benar-benar lumpuh hingga bisa dengan mudah ditangkap oleh Richard. Namun teknik capit keyup ini malah membuatnya teringat dengan almarhum anaknya. Saat tangan kiri Iris mulai kaku, ia menyetel timer 20 menit dan bergegas mencari pertolongan sebelum ia lumpuh total. Tapi tak lama kemudian, sebelah kakinya malah ikutan kaku dan sangat menyulitkan pelarian Iris. Akhirnya semua kaki Iris sudah gak bisa menopang tubuhnya. Lalu tak jauh dari lokasinya, Richard si predator bibir berdiri masih berusaha mencarinya. Untung saja Iris gercep bersembunyi saat Richard berada tepat di atasnya. Namun Iris tidak sadar, ia telah mengusik Republik Semut penghuni hutan. Richard panik melihat Iris hanyut terbawa arus sungai. Ia pun takut jika sampai buruannya lumpuh di dalam air dan berujung tenggelam. Alam ternyata masih berpihak kepada Iris di menit-menit terakhirnya yang sebentar lagi akan lumpuh. Keadaan ini membuat Iris pasrah jika ia memang akan tertangkap dan menjadi budak jadah Richard. Akhirnya Iris sudah lumpuh total dan tidak bisa lagi berbicara. Terlihat ia pun gak bisa apa-apa lagi selain mengedipkan matanya saja. Tapi tak lama kemudian, ia melihat keberadaan seseorang yang tak jauh dari lokasinya. Okay. Setelah menyangka orang ini adalah Richard, Iris merasa lega oleh kedatangan seorang petani yang menemukannya. Sementara pria bernama Will ini bingung karena kewes yang ia temukan cuma terdiam saat ia tanya. You can see me. Okay. Dengan menggunakan kedipan, Iris berusaha berkomunikasi meskipun cuma bisa menjawab ya atau tidak. Hingga Will pun tahu kondisi Iris yang lumpuh dan segera membawanya ke rumah.
Mendengar ada yang datang, Iris langsung memberikan kedipan peringatan khawatir itu adalah Richard. Dugaan Iris benar bahwa ini adalah Richard yang sedang pura-pura habis mengalami kecelakaan dan sedang mencari istrinya. Terlihat Will pun bingung mana yang harus ia percaya dan apa yang harus ia lakukan. Bukan cuma selonong boy, si Richard langsung menggeledah rumah Will. Tapi ketika Will menyuruhnya untuk menunggu, Richard pinjam telepon dengan alasan HP-nya menghilang saat kecelakaan. Alasannya sih mau manggil polisi untuk mencari istrinya. Tapi untungnya Will tidak segampang itu menurutinya. Bahkan ia mengancam akan melaporkan Will jika susah diatur. Oh, come on, man. Semua operator sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Setelah gagal memanggil bantuan, Will mencari kejelasan tentang cerita dari Richard yang kini merubah namanya menjadi Andrew, di mana nama tersebut adalah nama asli dari si penjahat kelamin ini. Kemudian Andrew bersandiwara bahwa istrinya itu mengalami depresi dan sedang mabuk parah. Tapi ketika Will menanyakan nama wanita yang Andrew cari, What's her name? Chloe. Our independence is so important. Iris yang sudah disembunyikan Will akhirnya tahu bahwa Andrew adalah sosok pria gila yang belum bisa menerima kematian pacarnya di masa lalu. Karena jelas-jelas nama Chloe adalah pacar Andrew di masa lalu. Sementara Pak Will yang mulai terpengaruh sandiwara Andrew mulai percaya bahwa wanita yang telah ia selamatkan adalah istrinya Andrew. In the wreck. Andrew yang ternyata membawa HP membuat Will sadar bahwa ia sedang dibohongi. Lalu tanpa berlama-lama Will memintanya untuk segera pergi dari rumahnya. Where is she? Would have told you sooner. Will yang katanya gak mau punya masalah menyebutkan bahwa Iris telah ia tempatkan di dalam gudang. Andrew heran dong, karena jelas-jelas ia sempat melihat gerobak Arko di rumah ini. Saat semuanya telah terungkap, Will akhirnya berhasil menghubungi polisi. Bahkan ia bisa dengan mudah menghalau serangan dari Richard. Iris yang mulai bisa menggerakkan jarinya cuma melongo melihat kematian orang yang telah menolongnya. Sementara Andrew gercep mengecek gudang, siapa tahu aja omongan Will benar. Setelah diprank oleh Will, Andrew yang emosi akan membakar rumah milik Pak Petani ini. Dimana semua ini ia lakukan untuk menghilangkan jejak kelakuannya dari para polisi yang sedang menuju ke sini. Melihat mobil milik Will, Andrew berencana untuk menggunakannya. Di saat itu pula, Iris memberikan kode agar Andrew menemukannya dan membawa pergi sebelum gosong di tempat ini. Karena menyangka cuma suara tetesan air, Andrew melanjutkan rencananya. Sementara Iris berniat untuk ngoprek tirai jendela agar Andrew bisa cepat mengetahui keberadaannya. Iris yang kini ogah meninggoy tidak punya pilihan selain kembali menjadi tawanan Andrew. Terlihat Andrew pun semakin lope setelah hampir kehilangan kewes yang begitu mirip dengan almarhum pacarnya. I never killed a man before. Hello? Dad, I've been trying to call you today. Oh yeah, how'd you do? Iris baru tahu ternyata Andrew sudah punya keluarga. Malahan Andrew terdengar seperti penyayang saat anaknya minta libur ke kabin milik mereka esok hari. Andrew panik dong, karena jelas-jelas kabin tersebut akan ia jadikan arena aduk songkol. Kepanikannya pun kian bertambah saat istrinya heran kenapa beberapa bulan ini Andrew jarang di rumah dan sering keluyuran di hutan. Tak lama kemudian anaknya berkata bahwa ia dan sang ibu akan ke kabin terlebih dulu. Mereka pun berharap Andrew cepat datang sebelum kabin mereka disatronin psikopat seperti di film-film. Love you. Love you too.
Singkat cerita, Andrew yang tak mungkin pergi ke kabin singgah dulu untuk mengisi bensin. Lalu ia memastikan agar Iris masih lumpuh dan tidak diketahui oleh orang lain. Iris yang masih gak mampu bergerak cuma bisa mendengar bala bantuan yang menuju rumah Will. Lalu ketika Will akan bayar bensin ke dalam toko, Iris memikirkan cara untuk memberitahu orang-orang akan statusnya yang sedang diculik. Saat ada pengendara yang mau isi bensin, Iris berusaha melepaskan sabuk pengaman yang masih terkunci. Tapi ternyata Gusti susahnya minta ampun. What are you doing? Iris tidak bisa berbuat apa-apa padahal kesempatan selamat sudah di depan mata. Tak lama kemudian kedatangan Andrew pun membuat harapan selamat Iris akhirnya kandas. Singkat cerita, Andrew akan menderek mobilnya ke bengkel Jaya Abadi Motor karena ia gak mau jika sampai keluarga kecilnya mengetahui semua kelakuannya selama ini. Harapan untuk selamat kembali muncul saat Iris melihat kedatangan patroli polisi. Sementara Andrew gercep bersandiwara sebelum Pak Pol mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Andrew berbohong bahwa ia sedang menjemput istrinya yang baru saja kecelakaan akibat mabok sambil berkendara. Keterangan dari Andrew tidak langsung dipercaya oleh Pak Polisi. Lalu ketika Pak Pol terus menginterogasi Andrew, Iris berusaha untuk membuka kaca mobil. I hope you don't have somewhere to be. Seems she rapped and she was alone. They're both you and your wife. Conversations like this. Sebelum semuanya terungkap, Andrew mengatakan bahwa selain mabok, istrinya juga kena mentol setelah ia kehilangan anaknya. Keadaan ini membuat Iris bersedih. Begitupun dengan Pak Pol yang malah terbawa suasana oleh bacotan si predator sempak. Honestly, I don't know if she'll ever come out of it. Ngajedok atuh ek naon maneh teh? Sia-sia sudah latihan Pak Pol yang tak mampu mengalahkan Andrew. Lalu di tengah kelakuan Andrew yang sudah kalap, ia bergegas prepare untuk ngebarbeque Pak Polisi. Namun ia tidak sadar, suntikan bius yang disiapkan tadi sudah diambil oleh Iris. Iris yang mulai bisa bicara menyayangkan perbuatan Andrew yang sudah menghabisi polisi. Bahkan Iris menyebut Andrew adalah sosok pria lemah yang gak bisa move on dari masa lalu. You ever tried it? No, Of course not. I didn't lose my mind. Andrew mengakui bahwa ia masih dihantui oleh rasa bersalah dan kehilangan cinta sejatinya. Bahkan setelah kecelakaan yang menewaskan pacarnya itu, Andrew sempat mengurung diri di kamar selama beberapa bulan. Kemudian Iris berkata bahwa Andrew gak perlu melakukan semua ini, yang hanya akan membuatnya dipenjara dan terpisah dengan anak semata wayangnya. Lanjut ia mengutip ucapan Andrew bahwa sekalipun mereka hancur, setidaknya bukan hancur tanpa harapan. Stop talking. I know what it. Just leave me on the side of the road. It's that easy. Kesal akan ceramahan Iris, Andrew akan merubah rencana dan tidak akan membawa Iris ke kabin. Sementara Iris masih terlihat pasrah saat ia akan dibawa entah kemana. Sampailah Andrew di sebuah danau tempat di mana ia menghabisi dan menenggelamkan korban-korbannya. Lalu ia meminta Iris untuk jangan takut karena di dasar danau nanti Iris gak akan mungkin sendirian. Serangan dadakan Iris jelas gak ngepek akibat jempolnya yang belum mampu menyuntikkan bius. Lalu tiba saatnya Andrew melakukan apa yang biasa ia lakukan kepada para korban sebelumnya.
Saat berada di tengah danau, Iris memikirkan cara untuk mengambil senjata yang dibawa Andrew. Lalu ia pura-pura meminta sebuah permintaan terakhir agar Andrew mengambilkan mainan anaknya di saku celana. Do one thing for me. Look how far you've come. It's the other side. I'm not sorry. Kecerdikan dan perlawanan Iris akhirnya berhasil membuat Andrew gak berdaya. Tapi tak lama kemudian, Iris baru sadar tembakan acak adut tadi membuat perahu bolong dan bocor. Akhirnya tubuh Iris kembali pulih tepat pada waktunya, hingga ia pun bisa selamat dari kematian yang tadinya ia inginkan. Lalu tak jauh dari lokasinya, Iris melihat Andrew yang ternyata masih hidup sudah berhasil ke tepian. Melihat kondisi Andrew yang sudah mau pindah alam, Iris gak perlu repot-repot untuk menuntaskan pembalasannya. Yang ada, ia berterima kasih karena berkat pertemuan mereka, Iris punya semangat lagi untuk melanjutkan hidup bersama suaminya. Thank you. Siapa sangka Andrew yang tadinya dianggap seorang pencerah ternyata adalah sosok predator yang selalu mencari pelampiasan atas kesedihan yang selama ini ia rasakan. Namun hikmah besar dari pertemuan ini, Iris mampu menjadi sosok strong woman, terutama bisa keluar dari belenggu kesedihannya. Quotes yang bisa diambil dari kisah ini adalah, sekalipun hidup dalam puing-puing kesedihan, jangan pernah mati sebagai orang yang tak punya harapan. Jika ada tambahan, komen guys ya, jangan tanya judul. Karena setiap upload video, judul film selalu disebut atau ditampilkan di video, bahkan diketik di deskripsi. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video creeper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.